Indonesia, negara kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik. Negara ini bukan hanya soal pantai eksotis atau budaya yang kaya, tapi juga rumah bagi banyak gunung berapi aktif yang luar biasa. Siap-siap, kita bakal jalan-jalan ke 10 gunung berapi paling aktif di Indonesia. Udah siap buat seru-seruan? Let's go! Gunung Merapi. Kalau ngomongin gunung berapi di Indonesia, siapa sih yang nggak kenal Gunung Merapi? Iya, ini dia Raja Gunung Berapi Indonesia. Berdiri gagah di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Merapi terkenal dengan letusannya yang dahsyat. Sejak tahun 1548, Merapi udah meletus lebih dari 68 kali. Dan salah satu yang paling mematikan terjadi di tahun 2010. Tapi, kamu tahu gak? Meski berbahaya, masyarakat sekitar justru hidup berdampingan dengan Merapi karena tanah di sekitarnya subur banget. Kalau kamu penasaran gimana rasanya tinggal di bawah bayang-bayang si raksasa aktif ini, coba deh mampir ke lereng Merapi, dan kamu bakal terkejut betapa damainya hidup di sana. Gunung Sinabung. Dari Jawa kita lompat ke Sumatera Utara. Di sana ada Gunung Sinabung. Gunung ini tidur panjang selama lebih dari 400 tahun, tapi bangun pada tahun 2010. Dan sejak itu aktif lagi sampai sekarang. Serem ya. Letusan Sinabung bahkan sering memaksa ribuan orang buat mengungsi. Tapi di balik itu semua, pemandangan di kaki Sinabung tetap mempesona. Gunung ini emang gak bisa ditebak, tapi siapa sangka bencana bisa menghadirkan panorama yang indah. Bayangin deh, gimana rasanya tinggal di sekitar gunung yang bisa meletus kapan aja. Hati was-was, tapi pemandangannya bikin kamu betah loh. Gunung Anak Krakatau. Next stop, kita ke Selat Sunda buat ngintip anak gunung legendaris Anak Krakatau. Gunung ini tumbuh dari sisa letusan Gunung Krakatau yang meledak dahsyat tahun 1883 dan memicu tsunami besar. Letusannya terdengar sampai ribuan kilometer, dan abu vulkaniknya bahkan memengaruhi iklim global. Kini, Anak Krakatau tumbuh sekitar 5 meter per tahun. Wah, gunung ini kayak anak kecil yang terus tumbuh. Tapi siapa sangka anak ini juga bisa marah besar. Meski aktif, Anak Krakatau tetap jadi destinasi favorit buat yang suka mendaki. Tapi ingat, selalu cek status aktivitas vulkanik sebelum mendaki ya. Gunung Agung. Gunung Agung di Bali gak cuma jadi latar belakang megah buat pura-pura indah di Pulau Dewata. Gunung ini juga aktif dan pernah meletus beberapa kali. Terakhir di tahun 2017. Saat meletus, penerbangan sempat dibatalkan dan warga dievakuasi. Tapi Gunung Agung tetap dipandang sebagai tempat suci oleh penduduk Bali. Mereka percaya gunung ini adalah rumah para dewa. Gimana ya rasanya tinggal di bawah gunung yang dianggap sebagai tempat tinggal dewa, tapi sewaktu-waktu bisa meletus. Gunung Rinjani. Selanjutnya kita melompat ke Pulau Lombok. Ada Gunung Rinjani yang terkenal dengan pemandangan surganya. Gunung ini nggak cuma aktif, tapi juga menawarkan salah satu trek pendakian paling menantang dan indah di Indonesia. Di puncaknya, ada Danau Kawah Segara Anak, yang terlihat tenang dan damai meski berada di atas gunung yang bisa meletus kapan aja. Rinjani emang kombinasi sempurna antara petualangan dan keindahan alam. Bayangin, kamu lagi ngecamp di tepi danau indah, tapi di balik pemandangan ini, gunung yang kamu daki masih aktif. Berani nggak? Gunung Semeru. Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, juga gak kalah aktif, dengan letusan kecil setiap 20 menit sekali. Semeru terus-menerus batuk, tapi hal ini gak mengurangi antusiasme para pendaki yang selalu pengen menaklukkan puncaknya, Mahameru. Semeru juga dikenal dengan pemandangan indah Ranukumbolo, dan buat para pecinta alam, ini adalah surga dunia. Siapa sih yang gak pengen ngelihat sunrise dari puncak tertinggi Jawa? Tapi ingat, kamu harus kuat mental dan fisik buat mendaki gunung yang terus aktif ini. Gunung Lokon. Di Sulawesi Utara,
Ada Gunung Lokon yang sering bikin heboh warga sekitar. Gunung ini tergolong kecil, tapi gak kalah aktif dibandingkan gunung-gunung besar lainnya. Setiap letusan Lokon biasanya memuntahkan abu vulkanik yang cukup tinggi. Uniknya, letusan di Lokon jarang memicu lava, jadi meski meletus, warga masih bisa mengawasinya dengan cukup tenang. Lokon mungkin nggak setinggi Semeru atau Merapi, tapi aktivitasnya sering banget dan bikin orang-orang di sekitar selalu waspada. Gunung Soputan. Dekat dengan Lokon, ada Gunung Soputan yang juga sangat aktif. Gunung ini terkenal dengan letusannya yang dramatis dan tinggi. Salah satu letusan terbesarnya terjadi di tahun 2008. Meski terletak di daerah terpencil, Soputan sering jadi pusat perhatian karena letusannya bisa terlihat dari jarak jauh. Kalau kamu suka pemandangan gunung berapi yang meledak-ledak, Soputan pasti bisa bikin kamu terpana. Tapi ya itu, jangan terlalu dekat-dekat. Gunung Bromo. Gunung Bromo. Siapa sih yang nggak kenal? Ini gunung berapi yang paling populer di kalangan wisatawan. Dengan kawah yang masih aktif dan landscape seperti di planet lain, Bromo gak cuma menawarkan keindahan, tapi juga aktivitas yang masih sangat terasa. Setiap hari, kamu bisa melihat asap yang keluar dari kawahnya. Meski aktif, Bromo masih bisa dijelajahi dengan aman, asal tetap hati-hati. Pemandangan matahari terbit di Bromo emang gak ada duanya. Tapi ingat, gunung ini masih hidup ya. Gunung Tambora. Terakhir, kita menuju Nusa Tenggara Barat, ke Gunung Tambora. Letusannya di tahun 1815 disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar sepanjang sejarah. Saking dahsyatnya, letusan Tambora memengaruhi iklim dunia dan menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa. Sekarang, Tambora masih aktif, meski tak sekuat dulu. Kaldera besar di puncaknya jadi saksi bisu betapa besar kekuatan alam yang tersembunyi di sini. Tidak banyak yang tahu bahwa letusan Tambora begitu besar, bahkan lebih besar dari Krakatau. Bisa kamu bayangkan, kekuatan alam sebesar itu tersembunyi di balik gunung yang terlihat tenang sekarang. Indonesia emang luar biasa, dari keindahan alamnya hingga kekuatan alamnya yang kadang nggak terduga. Jadi, mana gunung berapi yang pengen kamu kunjungi?